Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar deret aritmatika, ya saya singkat dengan huruf besar DA. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yang namanya BA. BA itu barisan aritmatika, adalah merupakan susunan bilangan yang berturut-turut, ya, sampai yang terakhir. Nah, kemudian itu namanya barisan. Kemudian untuk deret aritmatika adalah nilai barisan tadi yang disusun berturut-turut. Sekarang dia mau jumlahkan, berarti kita jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah UN. Berarti yang tersusun tadi adalah hanya merupakan barisan. Sedangkan ini deret itu maksudnya mau dijumlahkan semua, sehingga kalau ini ditambah-tambahkan diberikan satu simbol baru, yaitu hasilnya sama dengan SN. Dan SN itu disebut jumlah N suku pertama. Maksudnya kalau sampai U3 cukup disebutkan jumlah 3 suku pertama seperti ini. S1, ya kan, itu namanya jumlah satu suku yang pertama. Dan sama dengan U1 dong, sama dengan A. Demikian juga S2 adalah jumlah U1 tambah U2. Disebut jumlah dua suku pertama, karena dua suku pertama itu adalah U1 dan U2. Demikian seterusnya disebut jumlah tiga suku pertama. Nah, sekarang bagaimana menemukan rumus Sn? Dari rumus Sn adalah disebut jumlah N suku pertama, ya. Maksudnya dari mulai pertama, ya, sebanyak N suku, kan gitu. Oke, Sn sama dengan, oke, itu adalah menambahkan A tambah AB, kan gitu. Kenapa? Karena Sn itu tadi kan adalah U1, U2, U3 dan seterusnya. A adalah suku pertama ditambah dengan suku kedua A tambah B. Masih ingat kan mengenai barisan? Tambah lagi A tambah 2B, A tambah 3B dan seterusnya sampailah pada yang terakhir UN. Dan perlu diingat bahwasanya sebelum UN ada namanya UN kurang B. Kan mundur, kalau mundur berarti ini UN ini dikurang B, muncul yang di sebelahnya, kan gitu. Dan dengan cara yang sama, kalau dimulai terbalik, UN, adanya ini tanam balik, UN kan mula-mula baru ditambah dengan UN kurang B tadi, ini dikurang B, demikian seterusnya sampai terakhir. Nah, apabila ini, kalau kita mau jumlahkan, kita jumlahkan ini, ya. Nah, kalau ini dijumlahkan berarti SN tambah SN kan 2SN. Nah, kalau dijumlahkan ini A tambah UN. Nah, yang pertama nih, ya. Terus ini dijumlahkan juga dapatnya apa? A tambah UN. Ini juga dijumlahkan A tambah UN. Kenapa? Ini dicoret semua, kan? Sampai nanti dia itu A tambah UN sudah berapa banyak? Sebanyak N suku. Karena ini kan sebanyak N suku. Ditambah-tambahkan berarti sudah sebanyak N kali suku. Berarti N kali seperti ini. Berarti makanya 2SN itu sama dengan N kali A tambah UN. Sedangkan kita mau menemukan Sn, berarti ini kita pindah bagi 2, N per 2 kali A tambah UN. Itulah yang dimaksud sehingga jumlah N suku pertama dirumuskan Sn sama dengan, ini dia, ya, N per 2 A tambah UN. Nah, sekarang kita lihat lagi. Karena UN itu sama dengan A tambah N kurang 1B, itu cerita barisan aritmatika. Maka UN ini digantilah dia pakai A tambah N kurang 1B. Di sini udah ada A, maka jadi 2A, kan gitu. Paham, ya? Nah, kemudian karena suku tengah itu adalah A tambah UN per 2, itu pelajaran yang lalu, maka otomatis SN itu, ini dia kan, coba lihat. UT, A tambah UN per 2 ini. A tambah UN ini dipindah sini per 2. A tambah UN per 2 itu sama dengan UT, kan, sehingga tinggal N, ini tadi deh, tinggal N kali UT. Dan N bilangan ganjil. Karena kenapa disebutkan ganjil? Karena otomatis suku itu kalau dia ganjil baru UT-nya ada, gitu, ya. Nah, kemudian contoh 1. Hitunglah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah seterusnya sampai 20 suku. Nah, di sini perlu diketahui dulu tentang apa yang diinformasikan. Nah, saya sebutkan penyelesaian dulu, ya. Penyelesaiannya itu terjadi kalau A-nya sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 3, dan N sama dengan 20. Ditanya adalah hitunglah jumlahnya. Hitunglah ini sampai 12 suku. Berarti sama kayak kita mencari SN, kan.
Sn itu N per 2 kali A tambah UN ini tadi kan. Oke, N-nya berapa? 20. 20 bagi 2. A-nya berapa? 2. Tambah U berapa? U20. N 20, 20. Nah, ini 10, 2 kali. Nah, ingat, U20 itu sama dengan A tambah 19B, pelajaran yang lalu. Berarti 10 ini 2, oke, 2, cocok. 19, berapa B-nya? 3. Dihitung berarti 10 dikali ini semuanya 4 kali 57 maka 61. Diperoleh 10 kali 61 sama dengan 610. Atau ada cara lain yaitu begini, pakai rumus yang inilah. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1B. S20 berarti 20 per 2, 2A. A-nya berapa tadi ini? 2 ya, berarti 2 kali 2. Nah, tambah N-nya berapa tadi? Ini 20 kurang 1. B-nya berapa? 3. Oke, dikerjakan. 10, 4. 20 kurang 1, 19 kali 3, 57. Berarti 10 kali 4 tambah 57, 10 kali 6, 1 sama dengan 610. Sama ya kan? Nah, contoh yang kedua. Contoh kedua, diketahui suatu barisan aritmatika, rumus suku KN-nya adalah 5N kurang 1. Tentukanlah jumlah 13 suku pertamanya. Nah, jadi kita disuruh mencari jumlah 13 suku dari mulai yang pertama. Nah, untuk menemukannya dulu, karena ada kaitan dengan A dalam membuat rumus daripada Sn ini, maka A itu sama dengan U1 kan. Nah, oke, kita masukkan 5 kali 1 kurang 1 berarti 4. Lalu beda adalah koefisien N pada rumus UN nih. 5, oke? Dan N-nya 13. Lalu kita coba kerjakan. Sn sama dengan N-nya berapa tadi? 13 per 2 ini ya. 2 kali 4. Cocok? Tambah 13 kurang 1. Oke? Kali B-nya 5. Paham? Hitung. 13 per 2, 8. 12 kali 5, 68 tambah 60, 68. Coret. 34. 34 kali 13 sama dengan 442. Atau bisa juga pakai cara yang lain, pakai rumus lain, yaitu Sn sama dengan M per 2 kali A tambah U2. A tambah UN. S13 berapa? 13 per 2. A-nya 4. U13-nya harus cari dulu dong. Kan gitu, U13 A tambah 2B berarti A-nya 4 tambah 12 kali 5. Oke, maka dapat 64 sehingga S13 tadi 13 per 2, 4 tambah U13-nya 64. Berarti 13 per 2 kali 68 sama ya, sama dengan 442. Nah, berikutnya kita akan kerja lagi. Nah, sekarang coba dilihat dulu contoh yang ketiga. Nah, jika suku tengah suatu barisan aritmatika yang memiliki suku terakhir 43, jadi dia suku tengahnya itu adalah memiliki suku terakhir 43 dan bedanya 9 adalah 25. Jadi di sini hati-hati kalimat kita, jika suku tengah suatu barisan aritmatika yang memiliki suku terakhirnya 43 dan bedanya 9 adalah 25. Berarti suku tengah itu adalah 25. Oke? Sedangkan suku terakhir kan kita tidak tahu, maka kita kasih nama lah dia itu N kan gitu. Suku terakhir berarti seluruhnya kan gitu. Yang terakhir 43 UN-nya, bedanya 9. Nah, kemudian kita proses, ingat kita dicari, tentukanlah jumlah seluruh suku-sukunya. Berarti mau ditanya ada berapa banyak jumlah itu, berarti Sn-nya kan gitu kira-kira. Oke, bahkan kita lihat. Kita cari dulu dia punya apa ini, A-nya. Bisa, karena ada kemungkinan kita dapatkan A-nya kan. UN, maka A tambah UN per 2 adalah 25. Ini kan, rumus UT kan A tambah UN per 2, 25. Oke, kita masukkan UN yang 43 per 2 kali silang. Bisa nampak, A tambah 43 sama dengan 50, berarti A-nya sama dengan 7. Nah, karena A-nya 7 dan bedanya itu 9, kan gitu, maka UN itu harus kita cari kan. Kan gitu kira supaya dapat N-nya gitu ya. Oke, kita lihat berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti dia punya UN berapa? 43. A-nya baru dapat tadi berapa? 7. N-nya yang kita mau cari. N kurang 1 kali 9. Maka diproses 43 kurang 7. N kurang 1 kali 9. Ini dikalikan adalah dikurangkan 44. Oke,
8, 43 kurang 7 kok 44, yaitu adalah 36 gitu kan. Berarti 36 dibagi 9 dapatlah 4 kan gitu. 4 kali N kurang 1 berarti N-nya 5. Sehingga Sn itu kan ada rumusnya, yaitu N dikali UT. Masih ingat kan yang tadi? Sn N kali UT berarti S5, ini berarti N-nya berapa? 5. 5 kali 25 sama dengan 125. Nah sekarang kita lihat cara yang lain, atau Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. S5 berarti 5 per 2, A-nya tadi 7, UN-nya 43. Tinggal proses hitung aja lah, 5 per 2 kali 50, coret-coret 125. Atau bisa lagi dipakai rumus yang ketiga-tiganya kayaknya ya, 1, 2, 3. N per 2, 2A tambah N kurang 1B berarti S5, 5 per 2, 2 kali 7, 5 kurang 1, karena 5 tadi N-nya, kali B-nya 9. Dihitung 5 per 2, 14, ini 4 kali 9, 36, 5 per 2 kali 50 sama dengan 125. Itulah contoh yang ketiga. Nah berikutnya adalah tentang menyatakan rumus. Rumus suku ke N dan rumus jumlah N suku pertama berbentuk fungsi. Itu betul. Kenapa? Karena UN rumus utamanya kan BN tambah C. Masih ingat kenapa dibilang BN? Beda kali satu konstanta. Itu dari awal udah tahu kita. Berbentuk fungsi linear dalam N. Contoh, UN sama dengan 2N tambah 3. Itulah yang saya bilang bedanya ini sama dengan 2 ya kan. Nah kemudian Sn. Sn kita temukan juga N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Lalu kita kalilah ya. AN, oke. Ini tetap masih N per 2 berarti setengah N, paham? Kali NB, gitu kan. Menjadi setengah BN kuadrat. Ini kali lagi dia, setengah BN. Maka diproses lagi setengah BN kuadrat. Nah, ini sama-sama ada N-nya. Berarti A kurang setengah B. Paham? Nah, kalau kita perhatikan, dia punya rumus ini berbentuk fungsi kuadrat karena ada pangkat 2 di N-nya kan gitu. N kan gitu. Nah, fungsi kuadrat itu memiliki adalah koefisien N kuadratnya, koefisien N, sedangkan konstanta tidak ada kan, maksudnya C-nya. Biasanya ini kan namanya konstanta. Maka dapat disebut dia berbentuk fungsi kuadrat dalam N tanpa konstanta. Contoh seperti ini. Kan ini dia koefisien X kuadrat, N kuadratnya, koefisien min 3 dan konstanta tidak ada. Itulah ciri-ciri khas daripada rumus Sn. Kan gitu. Nah, hubungan antara UN dengan Sn. Oke, kita lihat. Sn itu adalah disusun dari mulai U1 sampai UN. Kalau Sn kurang 1 disusun mulai sampai UN kurang 1 saja. Kan gitu, berarti Sn dengan Sn kurang 1 kan mundur 1 aja gitu kan. Dikurangin. Oke, berarti kita tulis Sn kurang Sn kurang 1. Ini dikurang ya. Coret. Tinggallah UN. Paham? Sehingga ditemukanlah rumus. Nah, apa rumusnya itu? Untuk rumus UN bisa dicari dengan memakai rumus Sn kurang Sn kurang 1. Maksudnya jumlah N suku pertama dikurang dengan jumlah 1 kurang dari suku pertamanya tadi. Oke, jumlah dari suku pertamanya itu ya. Nah, sebagai contoh 4. Diketahui Sn sama dengan 2N kuadrat kurang 3N. Tentukanlah U3. Nah, kalau kita bicara U3 berarti tinggal S3 kurang S2 gitu kan. Bisa seperti ini kan. Lalu S3 itu masukkan 3 di sini. Paham? 2 kali 3 kuadrat kurang 3 kali 3. Itu adalah S3. Kurang S2-nya masukkan 2. 2 kali 2 kuadrat. Ini kurang 3 kali 2. Ini dia. Hitung. 2 kali 9, 18. Kurang 9 adalah 9. Ini 2 kali 4, 8 kurang 6, 2. Maka dapatnya U3-nya adalah 7. Nah, untuk contoh yang kelima, diketahui Sn sama dengan N kuadrat kurang 2N. Ditentukanlah UN. Nah, kalau menentukan UN, kita pakai inilah. UN itu adalah dibutuhkan Sn gitu kan. Dapatlah ini kan. Nah, sekarang Sn kurang 1. Sn kurang 1 artinya kita berpedoman pada rumus ini. N. Berarti kan N kurang 1 berarti ini jadi berapa? Seperti tadi, komposisi fungsi ada tadi ya kayaknya ya. Oh, itu tidak ada di sini. Oke. N masukkan berapa? N kurang 1 kuadrat. Paham? Kurang 2 kali N-nya berapa? N kurang 1. Paham?
Lalu kita kuadratkan. N kuadrat kurang 2N tambah 1. Ini buka kurung min 2N tambah 2. Lalu N kuadrat tetap min 2N sama min 2N min 4N. 1 tambah 2 adalah 3. Itu N kuadrat kurang 4N-nya tambah 3 ya. Lalu UN tadi apa? SN kurang SN kurang 1. Berarti N kuadrat kurang 2N dikurang dengan N kuadrat kurang 4N tambah 3. Dihitung N kuadrat kurang N kuadrat habis. Min 2N tambah 4N jadi 2N. Min 3 sendiri. Itulah dia penyelesaian untuk menentukan UN dengan menggunakan rumus ini. Bisa juga kalau mau pakai rumus ini bisa, tapi dengan mencoba berapa kamu mau coba, apakah U3 yang ditanya S3 kurang S2 bisa aja. Kalau memang mau bikin SN bisa juga, tetapi disesuaikanlah dalam keadaan yang tepat, itu maksudnya ya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk lain kali kita akan sambung kembali. Terima kasih atas perhatiannya.